Menanggapi kritik bertubi-tubi yang menyangkut isu kerusakan hutan saat ia menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengeluarkan pernyataan yang menggegerkan publik. Dalam podcast bersama Denny Sumarko, Zulkifli Hasan menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Pernyataan emosional ini muncul saat ia dicecar mengenai kemungkinan terseretnya KPK atau temuan audit di masa depan. Ia menegaskan tidak gentar pada tudingan publik yang menyebut dirinya biang kerok kerusakan lingkungan, namun mengakui bahwa masalah hutan kala itu, seperti 50.000 perambah di Tesonilo, tidak sesederhana yang dituduhkan. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penegakan hukum di era transisi demokrasi itu sangat sulit. Bahkan ia mengaku kurang berani karena lemahnya dukungan aparat di lapangan. Ia mencontohkan pengalamannya di Bangka Belitung, di mana tim penegakan hukumnya hanya bertahan 7 hari akibat tekanan massa. Selain itu, ia merasa framing negatif dari rekaman lama bersama Harrison Ford juga turut memperbesar tekanan. Dengan menyatakan kesiapan bertanggung jawab dunia akhirat, Zulkifli Hasan menutup keraguan publik dan memberikan penegasan sikap terkuatnya di tengah derasnya polemik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pejabat yang paling banyak luang waktunya sampai bisa-bisanya datang ke podcast di saat orang-orang lagi pada sibuk berbenah dan membantu daerah-daerah yang terdampak banjir. Intinya dari podcast ini adalah ketidakmampuan dia sebagai Menteri Kehutanan pada zaman dulu dan ketidakberdayaan dia dalam menegakkan hukum. Ibarat kata ya, lahan-lahan yang ada di Indonesia ini sudah dikotak-kotak, sudah ada pemiliknya dan bahkan ada beberapa yang sudah dikuasai asing. Tapi Pak Zulkifli Hasan ini mengakui sendiri bahwa pemerintahan pada saat itu memang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di era kepemimpinan Presiden Prabowo yang sekarang, barulah beberapa hutan atau lahan itu ada yang bisa diambil oleh negara. Tapi masa iya sih harus nunggu sampai 20 tahun untuk bisa dibenahi? Ini datang bintang tamu yang jadi bulan-bulanan netizen saat ini, yaitu adalah Pak Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan. Di sini beliau menjawab framing-framing yang dilakukan oleh netizen. Pak Zul ini menjawab ketika interview sama Harrison Ford, kenapa ketawa-tawa, kenapa kayak nggak paham gitu. Menurut Pak Zul hanya dijadikan penjahat di dalam film dokumenter yang dibuat oleh Harrison Ford. Harrison ini bertanya ke Pak Zul, kenapa pemerintah diam saja ketika Tesonilo dibabat? Kenapa kamu bisa kalah sama orang-orang itu padahal kamu kan menteri? Pak Zul menjelaskan karena pejabat ini pada takut sama rakyat. Karena pada saat itu hutan yang dibabat itu dijaga 50.000 orang. Menurut Pak Zul, mungkin keterangannya Pak Zul ini dipotong-potong karena kameranya juga, editingnya juga segala macam itu punyanya Horizon. Tesonilo ini kan padahal kan taman nasional ya, tapi kenapa menjadi kebun sawit? Pada saat itu, Tesonilo itu dimiliki oleh rakyat, makanya Pak Zul ini nggak berani ngelawan. Tapi sekarang udah diambil negara sebanyak 4 juta hektar. Aceh yang paling parah terdampak dari bencana banjir itu nggak ada hubungannya sama Tesonilo. Aceh ini udah habis duluan hutannya nih dari dulu, karena dulu itu mata pencarian itu dari hutan. Nah, saat Pak Zul menjabat jadi Menteri Kehutanan, itu tuh lahan-lahan di Aceh udah dimiliki sama pengusaha-pengusaha. Makanya negara nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Zul udah ngasih 2 kali lipat pangan ke Aceh. Itu atas perintah Presiden. Presiden nggak mau ada rapat-rapat, langsung turun kerjain, bantu masyarakat yang terkena bencana banjir. Jawaban kenapa Jawa diutamakan dan Sumatera terkesan dianaktirikan itu karena kalau misalkan Jawa itu kan satu daratan, jadi gampang gitu aksesnya. Nah, sementara itu Sumatera itu kan kepotong-potong tuh jalannya, jadi agak susah. Bencana banjir ini menurut Pak Zul memang oleh cuaca, tapi diakui juga karena kerusakan hutan jadinya tambah parah nih bencananya. Ada narasi Pak Zul ini yang ngebuat Indonesia tuh rusak gitu kan. Nah, itu tuh gara-gara dulu Pak Zul tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau pakai kekerasan pasti bakal banyak yang mati. Banyak aktivis Papua yang lebih parah daripada Barat karena menganggap Indonesia itu menjajah Papua, mengambil hutannya Papua. Terang dari Pak Zul, hutan lindung itu nggak boleh diapa-apakan, tapi memang ada hutan yang boleh diapa-apakan. Yang jadi masalah saat ini adalah yang tidak boleh diapa-apakan ini yang dirampas gitu sama orang. Itu bahkan sampai 4 juta hektar, tapi sekarang udah diambil alih oleh negara. Densu terus nanya nih, kenapa pemerintah
atau negara itu tidak bisa bertindak, sementara 4 juta hektar ini tidak berizin dan juga dikuasai oleh orang. Nah, Pak Zul juga menjawab nih, emang dulu dia nyesel nggak bisa berbuat apa-apa, baru sekarang ini Pak Prabowo yang berani. Pak Zul juga bersumpah demi Allah dia tidak mengambil keuntungan dari kerusakan hutan. Pak Zul kan sekarang jadi Menteri Pangan nih, emang itu permintaan Pak Zul kepada Pak Prabowo untuk dijadikan Menteri Pangan karena itu amanah dari orang tuanya. Indonesia ini tidak impor pangan tahun 2025 karena produksi pangan di Indonesia ini meningkat karena pemerintah itu berpihak kepada petani. Jadi petani ini sejahtera nih sekarang nih. Pak Zul juga akan membangun banyak tambak dan juga 2000 kampung nelayan untuk menuntaskan permasalahan protein di Indonesia. Selanjutnya bahas MBG, menurut Pak Zul pemerintah itu siap dikritik dan juga siap untuk bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari MBG. Pak Zul juga menegaskan akan bertanggung jawab dunia akhirat atas segala perbuatannya. Kenapa nih banyak hutan yang dibabat untuk dijadikan perkebunan? Nah, semua itu tuh pilihan. Kita mau impor terus dari negara orang atau kita menghasilkan sendiri gitu. Pak Zul juga akan menyelesaikan masalah sampah di Indonesia yang sudah menggunung. Alasan pemerintah belum menetapkan bencana banjir kemarin itu jadi bencana nasional itu gara-gara skalanya belum sebesar itu. Nah, tapi Pak Zul juga nggak paham nih parameter ukuran besar kecilnya itu seperti apa. Pak Zul juga menegaskan jangan khawatir untuk warga-warga Sumatera karena pemerintah akan selalu bersama warga-warga Sumatera. Segitu aja rangkuman dari gua. Kalau misalkan kalian mau lebih detail, langsung aja nonton di podcastnya Bang Densus selama 1 jam lebih. Mengaku dijebak oleh Harrison Ford, malam ini Zulkifli Hasan buka suara tentang rusaknya hutan Indonesia. Ternyata setidaknya ada 2 orang yang paling harus disalahkan menurut penuturannya. Yang pertama adalah almarhum D.L. Sitorus. Tapi sangat disayangkan D.L. Sitorus sudah mati. Kalau masih hidup, mungkin bisa bersaksi apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apakah benar negara waktu itu bisa kalah menghadapi seorang D.L. Sitorus sampai harus menunggu dia mati baru katanya sekarang bisa dikuasai? Yang kedua yang harus bertanggung jawab dan juga dipertanyakan kredibilitasnya adalah pemimpin negara waktu itu. Benarkah presiden waktu itu yang seorang prajurit juga kalah sama mafia sawit sampai menterinya, wakil presidennya, gubernurnya tak berdaya dan membiarkan saja jutaan hektar dikuasai secara ilegal? Gila, tak masuk logika, ternganga mulutku, kau mengelak, ku menertawakannya. The best movie. Selain mengerek lumpur, Menko Zulhas juga memikul beras. Aksi mikul berasnya jangan sendirian dong Pak, di sekelilingnya ajudannya nggak kelihatan, nggak natural banget. Aksinya superhero banget ya. Sangat tepat dilakukan saat terjadinya bencana dengan kamera di mana-mana dan diupload di sosial media. Dunia ini harus tahu kebaikan apa yang Bapak lakukan ya Pak, dan harus melupakan kerusakan yang terjadi oleh ulah siapa. Kelakuannya kayak mantan udah nyakitin lalu kembali dengan rayuan. Sementara video yang udah terlanjur viral saat diskusi dengan Harrison Ford, bilang aja settingan, lagi bikin film dokumenter dan ngakunya dijebak seolah-olah adalah penjahatnya. Kalau kamera yang disetting sendiri kan jelas siapa pahlawannya. Koreksi kalau benar. Banyakin ya dokumentasinya saat negara lain udah terjun duluan dan kirim bantuan tanpa banyak gaya. Tapi seperti biasa, pejabat kita dengan kualitasnya udah datang telat, pidato dulu, kata penghormatan, kata pengantar, dokumentasi, foto dulu, baru deh partisipasi dikit biar kelihatan peduli. Padahal biang keladi, peduli apa rakyat kelaparan dan meregang nyawa? Padahal uang rakyat bisa-bisanya dipakai buat pencitraan. Jangan lupa pakai air mata biar kelihatan paling bersimpati. Oh iya, nggak perlu diajarin, pada pandai acting semua lagi. Lengkap lagi yang datang kader-kadernya tuh yang pakai rompi, mau ke Israel Pak. Yang kami hadapi banjir, bukan peluru Zionis. Jadi outfitnya nggak tepat. Udah nggak zaman pencitraan, masyarakat nggak butuh. Yang lumpur buat apa? Yang kami butuhkan itu regulasi yang tegas agar
Ini nggak terjadi lagi. Tindakan tegas pada pengusaha nakal agar jerah. Sumatera nggak bisa kalian bego-begoin dengan drama. Kalau mau main film Hollywood, ya nggak di Sumatera yang saat ini lagi berduka. Berasa kayak nonton film trailer yang plot twistnya pahlawan adalah pelaku. Bedanya dengan Harrison Ford apa? Kalau Harrison Ford berakting dengan sepenuh hati, lah kalau dia berakting tanpa hati. Seperti biasa kata detektif Conan, pelaku biasanya kembali ke TKP. Negara kaya alam, makanannya enak, rakyatnya ramah, tapi tahu kan ujiannya di mana? Ya pemerintahannya golput rakus dan gila uang, serakah dan haus kekuasaan. Dan yang komen dibantu salah nggak dibantu salah, izinin gue hancurin rumah kalian, curi harta kalian, abis itu gue datang buat kasih mie instan. Tapi kalian harus bilang gue pahlawan ya. Please, konten gue nggak untuk SDM rendah. Tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini.